warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haythu kunta wa anbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bil hasanah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya yang luar biasa, yang kalau kita mau menghitung nikmat-Nya dan saja tidak akan mampu menuntaskannya. Demikianlah yang Allah tegaskan, namun wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Nya yang tiada terhingga tersebut. Di antara bentuk syukur itu semoga duduk kita dalam majelis ilmu di Gamis sore hari ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, kita akan membahas manusia agung haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu prototipe yang utama yang mesti kita jadikan uswah hasanah tentu adalah Rasulullah. Namun ketika kemudian kita mengkaji manusia mulia dan agung di sekitar Nabi, ini dalam rangka juga untuk memudahkan bagi kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah beliau lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik yang diturunkan atau dikeluarkan, dihadirkan untuk manusia. Dan demikianlah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga atau dijamin masuk surga. Beliau adalah Zubair bin Awam. Ini mengingatkan saya atas nama yang mirip dengan beliau. Ya, Muhammad Zubair. Bukan. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya katakan mirip, ya tentu masya Allah kalau kita melihat nanti bagaimana profil beliau ini mungkin saya menghadap seperti gajah yang luar biasa besar, sementara saya tidak seperberapanya semut, gitu ya. Karena kehebatan dan keistimewaan yang ada pada diri beliau radhiyallahu anhu, yakni Zubair bin Awam. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, mari kita kenal terlebih dahulu siapa beliau. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya. Ibunya adalah Safiyah radhiyallahu anha bintu Abdul Muttalib. Jadi bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara dari ayahnya. Itu adalah ibunda dari Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini dididik oleh ibundanya untuk menjadi pribadi yang pemberani luar biasa. Salah satu karakter yang senantiasa ditanamkan oleh ibundanya kepada anak lelakinya, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita para orang tua untuk mendidik anak lelaki dengan pendidikan sebagai anak lelaki. Pun demikian nanti ketika punya anak perempuan, maka haruslah dididik dengan anak perempuan sebagai bentuk pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendidik anak-anak perempuan. Pada kesempatan kali ini bahkan ibundanya beliau, yakni Safiyah radhiyallahu anha, ini benar-benar mendidik sahabat Nabi ini, yakni Zubair bin Awam, putra laki-lakinya, yang pendidikan anak laki-laki yang baik dan benar. Satu hal yang senantiasa ditanamkan adalah sifat pemberani yang harus tampil di dalam diri Zubair bin Awam. Dan itu nanti benar-benar nampak ketika kemudian kita dapati
lewat sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam ini di usianya 15 tahun, beliau kemudian tertarik dengan ajaran agama yang dibawa Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia bertemu dengan Nabi SAW dan menyatakan syahadat di hadapan beliau, dan sejak itulah kemudian beliau berpegang teguh dengan ajaran agama yang mulia, yang inna dina indallahi Islam ini merupakan satu-satunya agama yang diridhoi, yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pegang teguh walau konsekuensinya luar biasa. Sebagaimana kita tahu pada masa-masa awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu memiliki banyak sekali mata dan telinga. Yang dengan mata dan telinga yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy itu akan mengintai, mendengar, dan kemudian diinformasikan siapa saja di antara orang-orang Quraisy itu yang kemudian mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika mendengar ada orang yang mengikuti ajaran Muhammad, maka masya Allah orang kafir Quraisy segera bergerak untuk apa? Untuk mengintimidasinya, untuk menyiksanya, untuk melakukan upaya, berbagai macam upaya dalam rangka mengembalikan mereka yang ikut ajaran Muhammad SAW agar kembali kepada agama nenek moyangnya. Sebagaimana kita telah membahas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan sebagainya, maka termasuk sahabat Zubair bin Awam ini, beliau ketika masuk Islam di usia 15 tahun itu, maka pamannya sendiri dari jalur ayahnya itu kemudian menyiksanya. Bagaimana penyiksaan yang dirasakan, yang dilakukan oleh pamannya dan dirasakan oleh Zubair bin Awam ini? Beliau dibungkus dengan tikar, setelah langsung dibungkus, lantas kemudian dinyalakan api di sekitarnya. Anak usia 15 tahun menyalakan api di sekitarnya tersebut, ketika dipaksa untuk keluar dari agama Muhammad SAW dan kembali kepada agama nenek moyangnya, dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah meninggalkan ajaran agama yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni dinul Islam. Ini juga memberikan pelajaran berharga kepada kita semuanya di jamaah sekalian rahimahullah, bahwa ketika orang telah benar-benar ma'rifatullah, mengenal kepada Allah dengan benar, ma'rifatul Rasul, mengenal kepada Rasulullah SAW dengan benar, ma'rifatul Islam, mengenal dengan Islam dengan baik, dengan benar, maka pengenalan yang benar tersebut akhirnya mengokohkan keimanannya yang sangat teguh dan tidak akan bisa dipisahkan dari dirinya apapun konsekuensinya. Dalam hal ini, ya, Zubair bin Awam mendapatkan siksaan yang luar biasa, tetapi beliau radhiyallahu an ini, masya Allah wa tabarakallah, memiliki keyakinan yang sangat teguh dan tidak bisa digoyahkan sedikit pun. Karenanya putus asa juga akhirnya pamannya yang menyiksa ini, karena itu sudahlah dilepaskan. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara manaqib, kelebihan dan keistimewaan, keunggulan beliau juga radhiyallahu an ini adalah disebutkan sebagai seorang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Sebagaimana kita tahu di dalam dakwah di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu belum punya kekuatan, belum punya pasukan perang dan sebagainya. Dan pada 13 tahun dakwah di Mekah itu Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin banyak mengalami ujian, cobaan, siksaan, ancaman dan sebagainya. Maka suatu ketika Zubair bin Awam ini mendengar informasi entah dari mana, tetapi dia mendapatkan informasi yang ternyata hoax, ya. Informasi bahwa Rasulullah SAW sudah terbunuh. Maka segeralah beliau kemudian di anak usia 15 tahun, ya, 15 tahun, 16 tahun. Beliau kemudian ketika mendengar itu
karena ma'rifah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifah dan kecintaannya kepada dinul Islam, ma'rifah dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk membela Rasulullah tersebut, beliau kemudian mengacungkan pedangnya, mengeluarkan pedang dari sarungnya, dan kemudian dia mengacung-acungkan siapa yang telah membunuh Muhammad, siapa yang telah membunuh Rasulullah, dan seterusnya, sampai kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditanya oleh Nabi, "Ada apa engkau? Kok pedang engkau terhunus?" Ya. Kata Zubair bin Awam, "Saya mendengar begini dan begini, ya, dan alhamdulillah saya bertemu dengan panjenengan wahai Rasulullah, engkau masih hidup, dan itu sangat menggembirakan bagiku." Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan dan kebaikan kepada beliau, termasuk juga mendoakan berkahan bagi pedangnya. Dia adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kisah berikutnya yang patut sangat penting untuk kita pahami bahwa beliau adalah di antara manaqibnya, kelebihannya, termasuk orang yang ikut hijrah dua tempat, ya, Habasyah pertama dan kedua beliau mengikutinya, dan sekaligus hijrah ke Madinah. Dan muhajirin, orang yang berhijrah, ini mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau termasuk di samping as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam, ya, dan itu menempati posisi yang istimewa tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati juga bahwa Najasyi ini kemudian masuk Islam pada intinya, ya. Karena itu justru kemudian dari kalangan kerajaannya yang tidak berkenan, ya, dan mulai curiga lah, ini ada apa-apa ini. Walaupun kemudian si Raja Najasyi ini dalam riwayat disebutkan menempatkan lembaran Al-Quran itu di balik baju beliau, ketika kemudian dicurigai tidak mengakui Trinitas, ya, ajaran agama yang sudah menyimpang dari agama Nasrani pada waktu itu, mengakui bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, ya, maka ada beberapa makar yang direncanakan oleh keluarga dari kerajaan untuk menggulingkan Raja Najasyi ini. Raja Najasyi sempat mengatakan, "Saya percaya dengan ini," ya. Di mana secara fisiknya ada kalung salibnya, ya, tetapi yang beliau maksudkan adalah lembaran mushaf Quran yang ada di balik baju beliau. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu kecurigaan yang sudah dirasakan oleh keluarga kerajaan tersebut, akhirnya ada upaya untuk melakukan kudeta kepada Raja Najasyi. Pada waktu kondisi sudah mulai memanas, jamaah sekalian rahimakumullah, maka beliau kemudian memberikan isyarat agar mereka semuanya segera menyingkir dari Habasyah untuk menyeberang ke seberang lautan. Nah, ketika kaum muslimin sudah mulai menyeberang ini, tentu kaum muslimin penasaran juga bagaimana kondisi dari upaya kudeta yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada Raja Najasyi. Siapa yang pada akhirnya menang? Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu yang demikian itu, maka beberapa kaum orang-orang beriman yang sudah menyeberang tadi kemudian saling bertanya, siapa ya, gimana caranya, dan siapa kiranya yang bisa memberikan informasi kepada kita untuk mengetahui kondisi bagaimana Raja Najasyi, apakah menang ataukah kalah, apakah berhasil digulingkan ataukah kemudian tetap menduduki kerajaannya, ya. Maka kemudian segera tampil Zubair bin Awam, ya, sahabat kita ini, ya, jemaah sekalian rahimakumullah radhiyallahu an, beliau kemudian tampil, saya siap untuk menyeberangi lautan dan mengetahui kondisi bagaimana kerajaan Habasyah yang Raja Najasyi ada rencana untuk dikudeta tersebut. Bagaimana akhirnya? Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu ini adalah satu tindakan yang resikonya luar biasa. Tetapi inilah hasil didikan dari ibundanya Sofiyah radhiyallahu anha yang memberikan penegasan, pembelajaran dan pendidikan yang terbaik kepada sahabat Zubair bin Awam agar memiliki yang namanya syaja'ah, keberanian. Karakter utama seorang pejuang, karakter utama laki-laki, dan tentu kemudian karakter mulia yang dimiliki tidak sembarang lelaki juga, tidak sembarang pejuang juga. Beliau memiliki sifat
pemberani dengan keberanian yang luar biasa, yang siap untuk berkorban, bahkan korban nyawanya. Karena itu juga menjadi cita-cita luhur beliau, ya, yakni bisa mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau kemudian meniupkan satu, kayak kalau sekarang mungkin seperti balon atau ban, ya, dan dengan itu kemudian beliau menyeberang, ya. Setelah kemudian menyeberang, beliau siap untuk berkorban, untuk mencari informasi, mendapatkan informasi yang konkret, yang lengkap, bagaimana perkembangan tentang rencana kudeta yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada Raja Najasyi. Dan kemudian beliau mendapatkan kabar bahwa Raja Najasyi menang atas atau kudeta yang dilakukan itu tidak berhasil. Jamaah sekalian rahimakumullah, informasi itu Masya Allah wa tabarakallah sangatlah berharga untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, ini peran yang luar biasa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam ketika terjadi kudeta di negara di mana beliau bersama dengan orang-orang beriman itu hijrah di sana, mendapatkan suaka di sana, mendapatkan tempat yang nyaman, mendapatkan perlakuan yang sangat baik untuk bisa melaksanakan ajaran agamanya. Dan dengan itu juga, Masya Allah wa tabarakallah, Raja Najasyi pun kemudian mendapatkan hidayah Allah sehingga memeluk ajaran agama Islam. Namun ketika beliau kemudian meninggal, ya, tidak ada yang mensolatkan di sana, dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat gaib atas wafatnya Raja Najasyi. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian kita lihat juga bagaimana kiprah beliau, bahwa di setiap peperangan yang Rasulullah SAW ikuti atau kemudian jalankan atau beliau pimpin ma'asyiral muslimin, sahabat Zubair bin Awam ini adalah beliau tidak pernah ketinggalan satupun dari peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Mulai dari perang Badar, kemudian juga perang Uhud, kemudian perang Ahzab, kemudian perang semua perang bersama dengan Rasulullah SAW diikuti. Ini juga memberikan pelajaran yang luar biasa berharga kepada kita di jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ya, seorang pribadi yang sampai Rasulullah kemudian menegaskan sebagai ahli surga itu mereka yang tidak pernah ketinggalan dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Apalagi dalam bab ini, dalam masa Rasulullah SAW, tentu tidak ketinggalan dengan jihad bersama dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan, ya, diantaranya beberapa perang yang fenomenal yang bisa kita sebutkan. Di semua peperangan beliau memiliki peran yang luar biasa istimewa. Satu misalnya di saat perang Badar, ada seorang yang namanya Abu Dhatu Qabs, seorang yang sangat penunggang kuda yang luar biasa. Kemudian dia spesial, baju besinya itu menutupi seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya, wajahnya tertutup kecuali dua matanya, kemudian lehernya pun demikian, sampai kemudian kakinya, dan itu semuanya terbungkus dengan baju besi yang sangat kuat. Sehingga beberapa sahabat itu sangat kewalahan menghadapinya. Dan karena tinggi besarnya dia, ya, Abu Dhatu Qabs ini, ya, dia memiliki kemampuan untuk memainkan pedangnya yang sangat panjang. Ya. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan pedangnya itu panjang sampai 4 meteran. Masya Allah, sampai 4 meter. Karenanya kemudian sangat merepotkan kaum muslimin pada waktu itu. Laporlah kemudian beberapa kaum muslimin yang mencoba mengalahkan dia, tetapi kemudian membacoknya dengan pedang, tapi kemudian pedangnya ya nggak apa-apa karena kena baju besinya. Ya. Ketika mencoba memanahnya, panahnya pun juga putus dan sebagainya. Dengan tombak pun juga tidak bisa dan seterusnya. Lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian beliau memanggil Zubair bin Awam. Zubair, coba hadapi Abu Dhatu Qabs ini. Ya. Dan kata Zubair bin Awam, beliau terus mengelilingi memutari Abu Dhatu Qabs ini, dan dilihat, saya tidak melihat celah sedikit pun kecuali ya antara dua matanya. Di antara dua matanya itu ada karet di antara dua mata itu, ya. Dan akhirnya ketika
Zubair bin Awam sudah mengetahui letak kelemahannya di situ, maka beliau biasanya Zubair bin Awam ini pegang pedang dan di belakangnya, di punggungnya itu disiapkan tombak kecil yang biasanya untuk tugas-tugas khusus. Dan ini kemudian mulai diperankan oleh Zubair bin Awam. Diambillah tombak kecilnya itu, dan kemudian ada dua riwayat yang bisa kita baca di bagaimana Zubair bin Awam ini melawan Abu Dhatu Kabs tersebut. Ya. Yang pertama, dia langsung lemparkan tombaknya, ya, dan tepat kemudian mengenai karet yang ada di tengah antara dua matanya itu, sampai kemudian tembus ke belakang kepalanya. Yang kedua, ya, dia melompat, ya, berlari dengan kudanya. Beliau berdiri ketika kudanya itu berlari memutarinya. Setelah itu kemudian melompat, ya, membuat Abu Dhatu Kab ini jatuh, dan akhirnya ditombak dengan tombak khususnya tadi tepat di tengah antara matanya, dan kemudian tembus pada belakang kepalanya. Ketika kemudian dicabut, ya, dengan sangat susah payah dicabut, itu sempat bengkok, ya, tombak spesialnya Zubair bin Awam ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah peran yang juga luar biasa. Yang kedua, dalam perang Uhud misalnya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bagaimana perang Uhud itu terjadi pada waktu awal kaum muslimin bisa berhasil untuk mengalahkan orang-orang kafir, namun kemudian karena beberapa pemanah yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bukit yang tidak boleh bergeser, baik menang ataupun kalah kondisi pasukan di depan, tapi kemudian ketika menang justru sekian banyak dari pasukan yang pemanah yang disiapkan itu banyak yang tergoda, ya, alasan untuk membantu kawan-kawannya, tetapi diantaranya tentu tergoda dengan ghanimah, ya, yang akhirnya kemudian pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda orang-orang Quraisy, menyerang dari belakang. Dan pada saat itulah kaum muslimin mulai terjepit. Jamaah sekalian rahimakumullah, kisah yang ingin kita hadirkan pada kesempatan bersama dengan Zubair bin Awam, ini adalah pasca setelah Rasulullah SAW kemudian bisa selamat, ya, diselamatkan oleh para sahabat, ya. Wabil khusus ketika nanti kita bicara tentang sahabat Talhah bin Ubaidillah, sahabat karibnya atau yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sebelum hijrah, ya, dengan Zubair bin Awam. Ketika disebut Zubair bin Awam, pasti kemudian juga ada Talhah bin Ubaidillah. Ketika disebut Talhah, pasti ada Zubair, ya, karena memang mirip, ya. Ini bersahabat sejak kecil, karib yang luar biasa. Sampai-sampai wafatnya pun juga nanti mirip, ya, sama pada kesempatan yang sama, yakni di perang Jamal. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah sudah mulai selamat dan kemudian kembali ke Madinah, ya. Nah, sebelum kemudian mereka kembali ke keluarga, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kepada sisa pasukan yang ada tersebut, ya, dari jumlah totalnya sebelumnya 1.000, kemudian 300 orang bisa munafik, dan atau orang-orang yang terprovokasi oleh orang-orang munafik 300, sehingga pulang, sehingga tinggal 700. Dari 770 yang syahid, ya, sehingga 600 sekian pasukan ini, jemaah sekalian rahimakumullah, oleh Rasulullah SAW kemudian diperintahkan, bersiaplah kalian semuanya, jangan pulang terlebih dahulu untuk segera kembali menyerbu orang-orang kafir Quraisy. Nah, sebelum 600 sekian pasukan ini menyerbu, maka hendaklah, ya, di antara kalian ada yang menjadi pasukan perintis yang mendahului kita semuanya. Sekitar 70 pasukan, itu mereka siap untuk menjadi pasukan perintis dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ringan ma'asyiral muslimin, ya rahimakumullah. Kalau misalnya kita mohon maaf punya acara, kemudian pulang sudah mau ketemu dengan istri dan anak, ya, lantas kemudian segera tolong kembali lagi, begitu, ya. Kira-kira bagaimana? Berangkat atau enggak? Loh, waduh, sudah kadung nyampe rumah, gitu kan, sudah ini dan sebagainya. Dan ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan perang Uhud ini, ya, sempat terjadi kekalahan sedikit, ya, beberapa luka yang luar biasa dan sebagainya, termasuk Rasulullah SAW pun juga luka. Ya, baru setelah pulang dan belum sampai ketemu dengan anak dan istrinya, sudah
diperintahkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat kembali menyerbu orang-orang kafir Quraisy kembali. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tentu ini bukan sesuatu yang ringan, ya, sangat berat, sangat berat. Tetapi demikianlah kaum muslimin, demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus 70 pasukan yang siap untuk menjadi pasukan perintis yang mendahului 600 sekian pasukan ini, tentu juga sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu yang memiliki semangat yang luar biasa, keimanan yang luar biasa, dan ketaatan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kepada Urwah bin Zubair, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah menyampaikan kepada beliau, kepada Urwah bin Zubair, bahwa ayah kalian, ya kakek dan ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam, itu adalah orang yang sangat istimewa di dalam pertempuran perang Uhud, karena menjadi pemimpin pasukan perintis untuk kembali menyerbu orang-orang kafir Quraisy. Dan begitu mengetahui pasukan perintis ini, belum ketemu dengan yang 600-an ini, ya, baru 70-an ini, orang-orang kafir Quraisy, maka kemudian mereka mengalami shock yang luar. Ini kita dikejar lagi oleh pasukan, jangan-jangan ini pasukan yang di lapis kedua yang disiapkan oleh Muhammad, ya. Dan karenanya sudah, kita segera saja langkah 1000, ya, segera berlari cepat untuk kembali pulang ke Mekah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan di surat Ali Imran ayat 172, alladzina istajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim. Dan bahkan kemudian ditegaskan di ayat 174-nya, fangqalabu, mereka semuanya kembali, binikmatin minallah, dengan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su'un, yang tidak akan ada keburukan sedikit pun bagi mereka. Wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah kemudian menganugerahkan kepadanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peran yang luar biasa dari Zubair bin Awam. Pun demikian, kita bisa lihat juga peran serta yang sangat istimewa dalam diri Zubair bin Awam, yakni di perang Ahzab atau perang Khandaq. Dalam perang Ahzab atau perang Khandaq ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu, perang Ahzab berarti pasukan musuh itu adalah pasukan sekutu dari berbagai macam suku, ya, dari orang-orang kafir Quraisy dan beberapa suku dari Arab yang lainnya, dan juga kemudian, ya, ada orang-orang, mereka berkolaborasi juga dengan orang-orang munafik di Madinah, ya, dan orang-orang Yahudi, ya. Kita tahu bahwa di Madinah itu ada 3 suku besar Yahudi, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan kemudian Bani Quraidah. Bani Qainuqa, kita tahu mereka sudah diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan perlakuan mereka mengganggu seorang muslimah di pasar mereka, ya. Bajunya dicantol begitu kemudian muslimah ini berjalan, maka terbukalah bajunya, ada yang robek, dan karenanya kemudian terbuka auratnya, malu, dan ada seorang muslim yang kemudian melakukan perlawanan kepada orang-orang yang melecehkan muslimah ini, tapi kemudian dibunuh, ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk mengusir Bani Qainuqa, ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Bani Nadir. Bani Nadir ini juga mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kemudian dikepung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian akhirnya menyerah dan akhirnya diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah ini mereka masih ada di Madinah, ya. Nah, 2 orang Bani Qainuqa, 2 suku tadi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, ini ternyata mereka tentu sangat dendam kepada pasukan muslim, Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin, hingga akhirnya mereka melakukan berbagai macam cara, di antaranya mendatangi pasukan-pasukan atau musuh-musuhnya kaum muslimin, musuh-musuhnya Rasulullah yang kalah, yang banyak mengalami kekalahan dengan mereka. Yang paling utama tentu adalah orang-orang kafir Quraisy. Didatangilah kepada mereka.
Untuk apa? Untuk menggalang kekuatan. Dan itulah karakter orang-orang Yahudi yang kemudian tentu sekarang kita lihat bagaimana Yahudi Zionis, ya, wabil khusus itu mereka-mereka yang melakukan makar untuk berbagai macam kejahatan di muka bumi. Bahkan ada kalimat setiap ada kejahatan sangat besar kemungkinan di baliknya itu adalah Yahudi Zionis. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, si Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini sampai kemudian bertemu dengan Abu Sufyan. Ditanya oleh Abu Sufyan, pemimpin besar dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya. Beliau bertanya kepada orang-orang Yahudi, kalian adalah ahli kitab, yang berarti memiliki kitab yang katanya dari langit, sebagaimana Muhammad yang mendapatkan kitab dari langit, ya. Saya tanya kepada Anda, ya, tolong dijawab dengan jujur, ya. Kata Abu Sufyan, lebih baik mana agama kami, yang berarti adalah agama jahiliyah, menyembah berhala dan sebagainya, dibandingkan dengan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang-orang Yahudi, dan inilah pengkhianatan besar kepada kitab suci mereka. Inilah pengkhianatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengkhianatan besar kepada nabi-nabi mereka. Inilah pengkhianatan besar kepada ajaran agama mereka. Di dalam ajaran agama mereka, di dalam kitab suci mereka sudah dijelaskan sangat jelas, sangat detail tentang nabi terakhir dan agama yang dibawa oleh nabi terakhir itu. Dan mereka konon katanya itu menunggu-nunggu. Tapi begitu benar bahwa ternyata nabi terakhir ini persis seperti yang dijelaskan oleh kitab suci mereka, namun bukan dari nasab mereka, ya. Baghyan bainahum. Mereka tidak legowo, mereka akhirnya tidak menerima, bahkan mereka di antara pemimpin-pemimpin mereka sudah menyatakan, iya benar, persis seperti itu yang disebutkan di dalam kitab suci mereka, tetapi mereka kemudian berkhianat dengan apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Tetapi demi Allah, saya akan memeranginya. Seperti itu, ya, semangat mereka. Sehingga perang melawan Yahudi Zionis itu adalah perang abadi sampai nanti memerangi Dajjal dan seterusnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di dalam perang Khandaq atau perang Ahzab ini, ya, akhirnya kita ketahui bahwa Bani Quraidah melakukan makar untuk berkhianat dengan perjanjian yang ada di dalam perjanjian Madinah, ya, antara Rasulullah SAW bersama dengan kaum Yahudi dan semua masyarakat Madinah yang ada pada waktu itu, ya. Di antara perjanjiannya tentu adalah saling menjaga, memelihara dan melawan musuh-musuh yang menyerang Madinah. Tetapi justru mereka kemudian melakukan pengkhianatan untuk bekerja sama dengan musuh dalam rangka menyerang atau menusuk dari dalam. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa kemudian peran Zubair bin Awam dalam perang Khandaq ini? Luar biasa banyak. Ya. Tentu sebagaimana juga Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ini juga memiliki peran yang luar biasa pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa di antara kalian yang bisa memberikan informasi kepada saya, ya, masuk ke wilayahnya Bani Quraidah untuk mendapatkan informasi yang detail agar bisa disampaikan ke saya. Maka para sahabat tidak ada yang tidak ada yang mengangkat tangannya kecuali kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu an, ya, saya Rasulullah, ya. Kita tahu bentengnya Bani Quraidah itu cukup tinggi, besar dan seterusnya, ketat penjagaannya. Namun Zubair bin Awam, ya, dengan sifat syaja'ahnya, keberaniannya yang luar biasa, keterampilannya yang juga luar biasa, ya. Jadi bukan hanya bondo nekat tetapi juga bondo skill, ya. Tekad yang luar biasa, ya, kemudian skill yang istimewa, yang sangat terlatih, dan tentunya kemudian keimanan yang membara terhadap Allah dan Rasul-Nya dan janji Allah dan Rasul-Nya untuk orang-orang yang mati syahid, ya. Dan itu yang sangat diimpikan oleh beliau, ya. Beliau ingin mati syahid, maka pada setiap ada seruan untuk siapa yang siap untuk melawan ini, melawan itu dan sebagainya, beliau segera mengangkat tangannya dan saya siap. Seperti itulah sifat dan sikap dari Zubair bin Awam radhiyallahu an. Termasuk ketika
diserukan siapa yang siap untuk masuk ke wilayah Bani Quraidah untuk memberikan informasi sebagai mata-mata. Maka Zubair bin Awam kemudian segera berangkat dan manjat naik tembok bentengnya. Itu tentu sangat butuh kepiawaian dan skill yang tersendiri, dan ini dimiliki oleh Zubair bin Awam. Beliau kemudian masuk, ya, dan kemudian mendapatkan informasi yang cukup yang dibutuhkan dan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kembali, siapa di antara kalian yang siap untuk kembali lagi masuk mencari informasi, sehingga sampai 3 kali beliau minta untuk mencari informasi yang valid tentang Bani Quraidah ini. Fik seperti apa rencana-rencana mereka, seberapa besar pasukan yang mereka punya dan seterusnya, ya. Hal-hal yang dibutuhkan untuk strategi menentukan bagaimana menyikapi Bani Quraidah itu, ya. Itu sampai 3 kali Rasulullah SAW meminta orang tertentu, orang-orang khusus dalam rangka mencari informasi yang detail, yang lengkap tentang Bani Quraidah. Dan itu semua ternyata yang kedua yang mengangkat tangan juga Zubair bin Awam. Saya ya Rasulullah SAW. Ya. Beliau kemudian masuk kembali. Ya. Dan sekali lagi, ini adalah di samping keberanian yang luar biasa, kemudian yang kedua adalah semangatnya untuk mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kepiawaian atau skill yang dimilikinya yang juga luar biasa. Karena sejak kecil sudah dilatih oleh ibundanya, ya, dan diajarkan oleh beliau untuk memiliki sikap keberanian dan tidak ada takut sama sekali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga beliau mendapatkan 3 kali perintah itu dan beliau laksanakan dengan sangat baik hingga akhirnya kemudian Rasulullah SAW memutuskan kepada untuk pengkhianat dari perjanjian Madinah ini, ya, kepada Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah SAW mengepungnya hingga kemudian diputuskan dengan keputusan yang terbaik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita tambah kembali beberapa informasi yang sangat istimewa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, ya. Bagaimana beliau peran kiprah yang luar biasa dalam diri beliau. Oh ya, sebelum kita melanjutkan bagaimana kiprah beliau di berbagai macam medan pertempuran, ya. Mari kita sampaikan juga perlu kita kenal bagaimana kepribadian beliau yang luar biasa. Satu, ya, beliau memiliki kepribadian yang luar biasa gemar dalam berinfak dan bersedekah, ya. Kita tahu di antara kelebihan dari Zubair bin Awam ini, beliau adalah pedagang yang Allah karuniai menjadi pedagang yang sukses, ya. Dan di antara kesuksesan dari bisnis beliau dan kemudian keberanian beliau di berbagai macam medan pertempuran sehingga beliau mendapatkan ghanimah, bagian dari ghanimah dan sebagainya. Beliau ini memiliki 1000 budak, ya. Beliau memiliki 1000 budak. 1000 budak yang beliau miliki ini tentu diberlakukan dengan sangat baik, sebagaimana seperti itulah ajaran Islam, memberikan arahan bagaimana memperlakukan budak dan sebagainya. Tentu ada aturannya, ada syariatnya tentang bab itu, ya. Dan itu dilaksanakan semuanya oleh Zubair bin Awam dengan sangat baik. Di antaranya si budak-budak ini dipekerjakan oleh Zubair bin Awam dari pekerjaan bisnis yang kemudian di antaranya dikelola atau dipekerjakan oleh para budaknya, 1000 budaknya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasil yang didapatkan, ya, revenue atau kemudian hasil yang keuntungan yang didapatkan dari bisnis yang dijalankan oleh 1000 budaknya tersebut, ya, semuanya diinfakkan dan disedekahkan. Inilah diantara keistimewaan bahwa beliau radhiyallahu an ini memiliki sifat karakter kedermawanan yang sangat istimewa. Tentu kalau zakat pastinya juga ditunaikan, ya, pasti ditunaikan. Bukan hanya zakat saja, tentu kemudian ada infak, ada sedekah dan tadi, ya, berbagai macam hal yang sebenarnya layak baginya, sah baginya untuk menikmatinya. Tetapi beliau kemudian memilih untuk hasil dari pekerjaan bisnis yang dijalankan oleh budak-budaknya tersebut justru dipilih untuk disedekahkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan seperti itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut bagaimana dalam kehidupan keluarga beliau.
Beliau Masya Allah wa tabarakallah, beliau ini kan menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Istri beliau adalah Asma binti Abu Bakar yang memiliki dua ikat pinggang yang istimewa, yang mendapatkan julukan itu karena beliau pada saat hamil ini memberikan makanan kepada Rasulullah bersama dengan Abu Bakar Sa'adik Wathur, ya, dalam perjalanan hijrah tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian hijrah, beliau adalah seorang sahabat yang pertama kali memiliki putra, ya, yang namanya Abdullah bin Zubair. Ini adalah bayi pertama yang lahir pada saat sebelumnya disumpah serapai oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan juga para dukun-dukun mereka menyumpah serapai bahwa orang-orang yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah itu disumpah serapai tidak akan ada yang punya anak, begitu. Baru saja disumpah serapai seperti itu, tapi kemudian Masya Allah tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra, dan bayi yang lahir pertama kali setelah disumpah serapai itu adalah Abdullah bin Zubair, ya, putra dari Zubair bin Awam, ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, beliau memiliki putra yang sangat banyak, ada 20 putranya. Sehingga Masya Allah, ini dari sisi bagaimana beliau membangun keluarga yang penuh berkah, keluarga dakwah, keluarga jihad, keluarga mujahid, dan juga kemudian tentu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat istimewa, walaupun tentu tidak pada kesempatan secara detail pada saat ini kita akan bahasnya. Tetapi satu saja saya tambahkan, bahwa putra-putra beliau yang jumlahnya 20 itu yang laki-laki, itu semuanya diberikan nama-nama sahabat yang mati syahid. Kenapa? Ya, ada sahabat beliau, yakni sahabat akrabnya Talha. Sahabat akrabnya Talha ini kalau memberikan nama anak-anaknya itu dengan nama-nama para nabi. Ya. Dikomentari oleh Zubair bin Awam. Ya, bagus ya sahabat saya Talha ini ketika memberikan nama anak-anaknya dengan para nabi. Tetapi nampaknya dia lupa, ya, bahwa tidaklah ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Nah, kalau saya memberikan nama anak-anak saya, itu semuanya dengan nama-nama sahabat-sahabat yang syahid, yang mati syahid. Kenapa? Karena saya sendiri sangat ingin untuk mendapatkan kesyahidan, dan saya ingin agar putra-putra saya, anak-anak saya itu juga mendapatkan derajat atau mati dalam kondisi syahid fi sabilillah. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Seperti itulah syiar semangat yang dimiliki oleh Zubair bin Awam, sampai-sampai saat memberikan nama bagi anak-anaknya pun juga dengan semangat untuk mendapatkan mati syahid. Baik, di sisa waktu 10 menit ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita uraikan beberapa peran yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam. Di antaranya misalnya dalam perang Mesir, panglimanya adalah Amr bin As. Beliau kemudian sudah mengepung Mesir selama 7 bulan. Tetapi belum berhasil untuk mengalahkan pasukan Mesir pada waktu itu. Karenanya kemudian beliau mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Wahai Amirul Mukminin, saya ingin mendapatkan tambahan pasukan, ya, tambahan pasukan. Pada waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menyerbu hampir bersamaan memang kepada pasukan Romawi, baik itu ke Mesir dan juga nanti ke Syam, wilayah Syam, ya. Dengan bersamaan dengan waktu itu perang untuk melawan Persia, ya. Perang Qadisiyah. Nah, karenanya kemudian jumlah pasukan terbagi harus terbagi dengan rigid. Masih tetap ada yang di Madinah, kemudian yang dibawa ke Mesir dan ke Syam nanti, kemudian juga di Qadisiyah. Nah, karena permintaan dari Amr bin As, panglima yang akan memfutuhkan Mesir ini, ma'asyiral muslimin, ya, beliau kemudian ya paling tidak sebagaimana yang disabdakan Nabi, bahwa kalau pasukan Muslim, pasukanku ini ada 12.000 tidak akan terkalahkan, ya. Berpegang pada hadis Nabi ini, ya minimal memenuhi jumlah tersebut yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimkan tambahannya itu 4.000 orang disebut oleh beliau, tetapi terwakili oleh 4 orang.
Sehingga satu orang ini bernilai 1000 pasukan. Ya. Di antara dari 4 itu adalah pemimpinnya, ada yang 4 ini adalah Zubair bin Awam, yang di sana nanti ada Miqdad radhiyallahu an dan sebagainya. Ya. Hadirin jamaah, begitu kemudian tambahan pasukan ini sudah sampai ke pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As saat mengepung Mesir, ya, 7 bulan sudah. Ya. Kata Zubair bin Awam, wahai Panglima, izinkan saya untuk masuk, ya, menaiki benteng mereka dan kemudian untuk masuk. Oh silakan kalau bisa. Ya. Kami sudah 7 bulan ini mengepungnya dan belum berhasil. Ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Zubair bin Awam kemudian dengan 4 orang sahabatnya ini, ya, untuk menyiapkan diri, saya akan masuk, nanti akan memberikan tanda kepada Anda kalau saya takbir maka ikuti masuk. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, secara ringkasnya Zubair bin Awam ini kemudian bisa masuk, ya, dan kemudian melawan beberapa orang yang ada di dalamnya, ya, dengan relatif mudah, dan pada akhirnya bisa membuka pintu gerbang dari benteng Mesir, dan setelah 7 bulan lamanya sudah mengepung tetapi belum berhasil mengalahkan, saat kemudian Zubair bin Awam mampu mendobrak, ya, masuk dan kemudian mendobrak pintu gerbangnya, maka kaum muslimin kemudian bisa mengalahkan Mesir. Dan dengan itu, ya, lewat Mesir inilah maka berbagai macam negara-negara di Afrika itu difutuhkan oleh Islam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sehingga bisa kita sebut bahwa di antara, ya, karunia besar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau kita baca di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka masuknya Islam ke Mesir kemudian diikuti dengan negara apakah itu Maroko, kemudian Aljazair dan negara-negara Afrika yang lainnya. Ini Masya Allah, di antara keberhasilan itu karena jasa yang istimewa dan luar biasa, di samping panglimanya Amr bin As tentu, dan yang kedua adalah jasa yang luar biasa dari Zubair bin Awam. Ya. Sehingga insya Allah, ya, beliau ini bertambah kemuliaannya karena banyaknya orang yang mendapatkan hidayah Allah dengan masuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah di antara keistimewaan beliau yang disebutkan oleh Umar sebagai orang yang 1 orang saja itu tetapi berkualitas 1000 orang. Makanya di awal tadi saya menyebutkan ketika kita melihat profilnya Zubair bin Awam, ini bagikan melihat gajah yang begitu besar, sementara kita mungkin remahan apalah, ya, remahan debu, ya, remahan debu, dan debu remahannya lagi, ya, luar biasa kecil kita di hadapan beliau radhiyallahu an. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua di perang Yarmuk. Ini juga sesuatu yang sangat luar biasa yang istimewa, ya. Kita tahu bahwa pasukan Romawi, ya, yang menghadapi pasukan yang dipimpin oleh juga Amr bin As ini, pasukan Amr bin As jumlahnya adalah 4.000 pasukan, ya. Bukan 40.000, saya ulangi, adalah 4.000 pasukan, ya. 4.000 pasukan melawan berapa? Melawan 250.000. Ada yang menyebut 240.000. 250.000 pasukan. Berarti berapa persen itu? Ya, nggak ada 2%. Nggak ada 2%. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian sudah mulai berhadapan-hadapan, ya, sebagaimana sudah beberapa kali mulai zamannya Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar, kemudian juga di zaman Umar bin Khattab ini, ma'asyiral muslimin, maka orang-orang Romawi ini sudah mengetahui lumayan banyak tentang bagaimana kiprah peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Sehingga mereka membuat model, ya, setiap 20 orang itu yang tangan kanannya, pasukan orang-orang Romawi itu yang tangan kanannya pegang pedang, yang tangan kirinya itu dirantai. Agar apa? Tidak ada yang lari. Agar tidak ada yang lari. Karena ini melawan orang-orang yang mencari mati. Sementara tidak ada konsep dari orang-orang non-muslim, ya. Orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim itu nggak ada konsep mencari mati bagaimana. Enggak lah, ya.
ya mencari hidup atau membunuh orang, hanya begitu konsepnya. Ya. Sementara orang-orang Muslim itu konsepnya adalah mencari mati. Ya. Bahkan asma amanina, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Ya. Dan tentu membunuh itu ketika di medan pertempuran, hak-hak pedangnya itu adalah menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kepiawaiannya, menunjukkan skillnya dalam berperang. Sebanyak-banyaknya bisa membunuh musuh, itu juga sangat baik. Walaupun kemudian akhirnya juga dia terbunuh, justru terbunuhnya itu insya Allah menjadi asma amanina, menjadi cita-cita yang paling luhur dan tertinggi di sisi Allah karena mati syahid dengan kemuliaan yang luar biasa. Nanti nggak ada pertanyaan dari malaikat mungkar nakir dan sebagainya, kan keistimewaan yang sangat-sangat banyak ya yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, begitu pasukan sudah mulai berhadapan-hadapan, ya, khasnya Zubair bin Awam itu beliau selalu di depan, ya, dan tentu atas izin dari panglima, ya, dan beliau selalu taat dengan perintah sang panglima. Ada zaman Rasulullah tentu ketika panglimanya Rasulullah dan seterusnya sampai pada saat perang Yarmuk ini panglimanya adalah Amr bin As. Nah, beliau ya itu selalu langsung ada di depan dan kemudian sangat dekat dengan musuh. Ya. Jalan keliling begitu. Sehingga musuh ini keder juga. Siapa ini orang ini model kayak gini ya, ini juga luar biasa. Ya. Ini terjadi juga nanti sebelum di akhir peperangan Rasulullah SAW yang di perang Hunain itu juga seperti itu. Ya. Nah di perang Yarmuk ini beliau ada di depannya pasukan musuh dan berjalan-jalan terus melihat. Ya. Begitu tunggu takbir sebagai awal mula perintah untuk mulai penyerangan atau penyerbuan atau peperangan besarnya, maka si Zubair bin Awam ini, ma'asyiral muslimin, beliau kemudian segera 250.000 pasukan itu ditembus oleh beliau, ya, ditembus dari depan terus sampai beliau mainkan pedangnya untuk membunuh siapa saja yang ada di sekitarnya sampai kemudian di ujung paling belakang. Ujungnya pasukan itu sudah di yang paling belakang itu sampai kemudian sudah diobrak-abrik oleh Zubair bin Awam. Di riwayat ada yang disebutkan sampai di pintu gerbangnya Romawi, ya. Sampai di pintu gerbangnya Romawi. Nah, setelah sampai belakang kembali lagi, ya. Kembali lagi menyerbu, mainkan pedangnya, ya, sampai ke depan kembali dan begitu seterus sampai 2 kali, ya, sampai 2 kali. Nah, yang kedua ini beliau kemudian pundaknya terkena sabetan pedang dan cukup dalam. Yang kata Urwah bin Zubair bahwa bapakku Zubair bin Awam ini punya, kalau bajunya lagi dibuka itu ada bekas luka yang sangat dalam yang kalau jari itu dimasukkan itu masuk, ya. Nah, inilah jemaah sekalian rahimakumullah yang akhirnya membuat kocar-kacir. Nah, ini pasukan Romawi, ya. Wah, ini satu orang saja sudah menggentarkan kayak begini. Bagaimana kemudian semua pasukan mereka kemudian menyerbunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kemenangan yang gilang gemilang didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, inilah peperangan dan jihad demi jihad, peperangan demi peperangan yang diikuti oleh Zubair bin Awam, dan selalu saja beliau memiliki peran yang luar biasa istimewa yang jarang dimiliki atau sangat langka dimiliki oleh pejuang-pejuang mujahidin yang lainnya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana kita tahu, ya, para sahabat itu mengatakan bahwa perang Badar ini adalah ujung tombak penyerbuannya itu ada 3 orang, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam, ya. Dan begitu pula di dalam peperangan-peperangan yang tadi kita sudah sebutkan, beliau, Zubair bin Awam, beliau adalah orang yang sangat istimewa yang bisa diandalkan untuk misi-misi yang sangat sulit untuk ditembus, sangat sulit untuk dilakukan, dan itu beliau lakukan dengan sempurna. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sisa waktu terakhir, bagaimana kita sudah pernah bahas dalam mengenal kisah Ali bin Abi Thalib, di sana ada peperangan-peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Salah satunya adalah perang Jamal, ya.
Di dalam perang Jamal itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa ini fitnah yang dilakukan oleh orang-orang, antaranya adalah orang-orang Khawarij kemudiannya ya, dan beberapa orang yang mereka awalnya adalah orang non muslim, orang Majusi yang kemudian menyatakan diri masuk Islam dan membuat rusuh, membuat fitnah di masa Utsman sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, hingga kemudian di baiatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada waktu peristiwa itu, jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang pembunuh ini, ya, karena sang pembunuh Utsman ini cukup banyak, ada perbedaan pendapat di antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Dan di antaranya juga adalah beda pendapat dengan Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, perbedaan ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman bin Affan dan membuat fitnah kerusuhan di masa Ali bin Abi Thalib, ya, untuk kemudian menyurati beliau berdua, menyurati Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Kami ada sahabat-sahabat yang sama seperti Anda yang ingin agar pembunuhnya Utsman bin Affan itu bisa diadili, bisa dieksekusi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Karenanya kami undang Anda untuk bisa datang ke Irak dan sebagainya, tempat mereka di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, waktu itu beliau berdua itu sedang di Mekah, dan ketika di Mekah itu bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sampaikan agar kiranya bisa bertemu, ya, agar kiranya bisa bertemu dalam rangka bertemu saja, bukan ada maksud apa-apa, ya. Akhirnya kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mau dengan apa yang diajak oleh beliau berdua, Zubair bin Awam dan Talhah. Hingga kemudian ternyata di sana mereka sudah mempersiapkan diri, ya, membuat kerusuhan intinya, ya. Dan mereka, para perusuh dan para pemfitnah ini, pembuat fitnah ini, yang Khawarij dan kawan-kawannya, ini mereka sudah menyebar ke kubunya Ali bin Abi Thalib, sudah masuk ke kubunya Muawiyah, juga masuk ke kubu dalam tanda kutip, ya, Zubair bin Awam dan Talhah serta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga sudah masuk, ya. Begitu kemudian sudah ketemu dengan mereka, ya, maka ringkas cerita jamaah sekalian rahimakumullah, karena mereka sudah merencanakan membuat kerusuhan intinya, ya, maka bersamaan dengan menyurati Zubair bin Awam dan Talhah ini juga menyurati Ali bin Abi Thalib, ya. Menyurati Ali bin Abi Thalib, di antara suratnya adalah agar nanti membuat kacau atau membuat saling menyerang di antara kaum muslimin, di antara orang-orang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Di antara suratnya kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Zubair dan Talhah itu sudah mempersiapkan pasukan dalam rangka menyerbu engkau, ya. Wah, ini pengkhianatan ini dan sebagainya. Walaupun awalnya tidak percaya, ya. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib Khalifah mempersiapkan pasukan juga untuk kemudian melihat kenyataannya. Dan itu dimanfaatkan, ya. Kalau misalnya kita lihat ada dua supporter bola saja, ya, di jalan raya, supporter bola yang berbeda, ya. Jalannya yang satunya ke barat, satunya ke timur misalnya. Bagaimana? Apakah mereka ketika berseberangan ini hanya meneriakkan yel-yel saja? Mungkin bisa jadi saling mengolok dan sebagainya. Tapi begitu ada satu yang mencoba melempar apa saja, maka kemudian kemungkinan besar akan dibalas, ya. Seperti itulah yang dilakukan oleh mereka, para pembuat rusuh dan pembuat fitnah, ya, yang mereka ada di pasukannya Ali, mereka ada di pasukannya dalam tanda kutip, ya, pasukan yang mereka persiapkan sebenarnya, yang di situ ada Aisyah radhiyallahu anha dan di situ ada Talhah dan Zubair bin Awam. Nah, ketika kemudian sudah mulai memanas seperti itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa di antara mereka yang sudah mulai berperang, maka Ali bin Abi Thalib segera mendatangi Talhah dan Zubair bin Awam dan menyatakan, tidakkah engkau ingat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau akan terbunuh di masa fitnah, ya. Dan Rasulullah SAW telah menyampaikan sabda-sabda beliau. Dengan begitu maka beliau berdua segera keluar dari pasukan, ya.
Dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga mempersiapkan lewat adiknya Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu untuk bagaimana bisa membawa Aisyah radhiyallahu anha keluar dari pasukan mereka dan kemudian ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Jemaah sekalian rahimakumullah, inti singkat dari peristiwa ini adalah inilah masa-masa akhir dari hayatnya atau hidupnya Zubair bin Awam. Begitu kemudian beliau berdua, ya, yakni Zubair dan Talhah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, tentu ini sangat tidak diinginkan oleh orang-orang pembuat fitnah, ya, pembuat makar tersebut. Dan karenanya maka mereka menyuruh, ya, sniper atau pembunuh, ya, yang siap untuk membunuh beliau bertiga ini. Beliau bertiga. Dan kemudian beliau benar-benar berhasil untuk membunuh Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Dan itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah mati syahid, ya, mati terdolimi dalam syahid, walaupun yang membunuh adalah mungkin statusnya Muslim, ya, bukan orang-orang kafir, tetapi beliau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahid dan mati dalam kondisi terdolimi. Ya, inilah akhir dari hayat sahabat yang luar biasa agung Zubair bin Awam. Beliau mati dalam kondisi syahid fi sabilillah dan terdolimi, dan masya Allah wa tabarakallah, peran serta beliau yang sangat istimewa, yang luar biasa, karakter istimewa dan juga luar biasa dalam diri beliau, keluarga beliau. Ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Demikian insya Allah yang bisa kita sampaikan di awal. Saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang bertanya dan sebagainya. Ada Mas Rizal, fal yatafadhal. Baik, alhamdulillahirabbil hadirin rahimakumullah. Sebenarnya kita ingin buka untuk sesi tanya jawab di sore hari ini, Ustaz Muhammad Zubairi, tapi melihat waktu sekarang sudah pukul 17:12, juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live YouTube Ika di Surabaya. Insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan, hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Muhammad Zubairi ST. Kepada beliau kami persilakan. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita dan langkah-langkah kita senantiasa ditolong untuk fisabilil haq, senantiasa di jalan kebenaran, dan semoga kita bisa mengambil inspirasi yang istimewa dari sahabat kita Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Marilah kita awali doa kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut an najata minan nar wa afa indal hisab ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain faqr rijal. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khtul man khadalal muslimin wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillatal kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fil Quds. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.